Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak. Di kesempatan ini, Ibu ingin memberikan hasil pemeriksaan sekaligus juga pembahasan mengenai praktikum kita, yaitu praktikum kimia dasar lanjut, yang mana pada kesempatan ini ada 2 praktikum yang akan Ibu review gitu ya, atau akan Ibu bahas, yaitu percobaan pertama tentang laju reaksi dan percobaan kedua tentang uh, kesetimbangan ya, kalau tidak salah, sebentar. Percobaan kedua itu tentang studi kesetimbangan reaksi. Nah, sebagai contoh daripada laporan atau samplingnya, di sini akan Ibu tunjukkan salah satu laporan dari teman kalian, yaitu atas nama Hafiz Firdaus. Kemudian nanti yang percobaan duanya, samplingnya yaitu atas nama sampling untuk direview ya, maksud Ibu seperti itu, atas nama Resti Utami. Baik, kita mulai dari yang pertama, dari percobaan pertama tentang laju reaksi, yang ini sampling laporannya dari Hafiz Firdaus berkenaan dengan dasar teori. Nanti praktikum selanjutnya, baik itu praktikum yang ketiga ataupun praktikum mata kuliah lain, hendaknya praktikan tidak hanya terfokus kepada dasar teori yang telah disediakan di dalam buku petunjuk seperti itu. Jadi bisa ditambah dengan teori-teori yang lain atau referensi yang lain yang memang dapat menunjang ke dalam pembahasan daripada praktikum yang dikerjakan. Nah, kemudian kalau di sini dari contoh yang dikerjakan Hafiz, Ibu ada kasih keterangan, praktikan dapat menjelaskan mohon maaf, praktikan dapat menjelaskan menurut teori bagaimanakah pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi, kemudian suhu dan langkah-langkah ataupun contoh penentuan laju reaksi. Kalau dilihat di sini kan Hafiz cenderung mengcopy paste apa yang ada di buku petunjuk ke dalam laporan praktikum yang dikerjakan. Nah, sebenarnya ini bisa ditambah dengan penjelasan-penjelasan lebih lanjut gitu kan mengenai bagaimana pengaruh luas permukaan tersebut terhadap laju reaksi, kemudian bagaimana pengaruh suhu terhadap laju reaksi, konsentrasi terhadap laju reaksi, kemudian bagaimana penentuan order reaksi dan sebagainya ya. Nah, kemudian alat dan bahan dilanjutkan dengan prosedur kerja. Seperti yang Ibu sampaikan, pengetikan itu hendaknya rapi gitu kan, rapi, bagus. Karena kan bukan menulis manual, ini diketik, jadi tidak ada alasan tidak bisa rapi seperti itu ya, kecuali alasan misalnya terlupakan di dalam mengatur margin kiri kanan atau rata kiri kanannya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut masuk ke dalam pembahasan hasil pengamatannya di sini. Untuk percobaan laju reaksi ini atau praktikum laju reaksi ini ada 3 poin utama, yaitu yang pertama tentang pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi, kemudian pengaruh suhu terhadap laju reaksi, kemudian pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi, menentukan order reaksi dan persamaan laju reaksi, seperti itu ya. Baik, kita mulai di yang awal. Ini kalau dari samplingnya yang kebetulan Hafiz yang Ibu buka gitu ya, analisis datanya nggak terlihat analisisnya sebenarnya, Hafiz. Kalau yang ini punyanya Hafiz, sebagian kawan-kawan yang lain juga alhamdulillah sudah ada yang lebih lengkap gitu ya. Ini kebetulan yang Ibu jadikan sampling adalah punyanya Hafiz. Di sini Hafiz hanya menuliskan ulang daripada langkah percobaan dan juga hasilnya, kemudian menyimpulkan seperti itu ya. Padahal yang diharapkan di analisis data adalah kalian bisa menganalisisnya, membahasnya mengapa hal tersebut bisa terjadi atau dikarenakan apa, dihubungkan dengan dasar teori yang ada. Misalnya, di yang pertama pengaruh luas permukaan, dalam percobaan pertama yang dilakukan dengan 0,2 gram keping batu pualam direaksikan dengan 10 ml HCl 0,5 molaritas, laju reaksi memerlukan waktu sekitar 41 detik apa 41 menit ya, penyanyi Hafiz 41 menit, mungkin ya 41 menit 9 detik. Namun ketika kepingan batu diubah menjadi serbuk dengan berat yang sama, waktu laju reaksi berubah dengan signifikan, yaitu 5 menit 38 detik. Ya, 5 menit 38 detik, yang awalnya 41 menjadi 5 menit 38 detik.
Di sini Hafiz menyimpulkan, artinya semakin besar suatu permukaan, maka laju reaksi akan semakin lambat. Demikian pula sebaliknya, hal ini menunjukkan bahwa luas permukaan sangat berpengaruh terhadap laju reaksi. Di sini ada Ibu kasih penjelasan bahwa di dalam analisis itu, karena ini berkenaan dengan kimia, dan ada yang direaksikan, maka alangkah baiknya di awal analisis itu dari setiap langkahnya dijelaskan bagaimana persamaan reaksinya. Seperti ini Ibu tuliskan. Dalam analisis poin pertama, hendaknya praktikan bisa menuliskan persamaan reaksi yang terjadi antara keping batu pualam yang digunakan di dalam percobaan, yaitu CaCO3, dengan HCl. Persamaan reaksinya yaitu CaCO3 dalam bentuk solid direaksikan dengan HCl. Ini adalah persamaan reaksi yang sudah setara, berarti menulisnya CaCO3 dalam bentuk solid ditambah dengan 2HCl dalam bentuk aquos menghasilkan CaCl2 aquos dan CO2 dalam bentuk gas serta H2O-nya liquid. Nah, kemudian baru dijelaskan alasan mengapa besar kecilnya keadaan zat yang direaksikan atau bentuknya gitu ya, berpengaruh terhadap laju reaksi. Nah, hubungannya ini pembahasannya adalah dengan faktor luas permukaan. Seperti itu. Analisis lebih lanjut akan Ibu sampaikan setelah ini selesai dulu. Kemudian begitu juga tentang pengaruh suhu. Artinya, praktikan di awal harus menuliskan terlebih dahulu persamaan reaksi yang terjadi. Yang kita reaksikan di sini adalah Na2S2O3 dengan HCl, ya kan? Nah, maka persamaan reaksi yang terjadi adalah ditulis yang setaranya Na2S2O3 dalam bentuk aquos ditambah dengan HCl aquos menghasilkan 2 NaCl. Di sini 2 HCl ya. Mohon maaf, 2 HCl aquos menghasilkan maaf Ibu perbesar, siapa tahu kurang terlihat. Nah, menghasilkan 2 NaCl ditambah dalam bentuk aquos ditambah H2O liquid dan SO2 dalam bentuk gas serta sulfur dalam bentuk solid seperti itu ya. Kemudian jelaskan mengenai perbedaan yang diperoleh saat melaksanakan percobaan yaitu antara hasil tanpa pemanasan dengan yang pemanasan, mengapa itu bisa terjadi. Nah, itu perlu dijelaskan. Seperti itu tidak hanya sekedar artinya semakin tinggi derajat suhu maka semakin cepat laju reaksinya, demikian pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa suhu sangat berpengaruh terhadap laju reaksi. Yang perlu dijelaskan lebih lanjut mengapa suhu itu bisa mengakibatkan reaksi berjalan lebih cepat, seperti itu ya. Kemudian terkait pengaruh konsentrasi. Seperti biasa, sebutkan dulu atau tuliskan dulu di awal persamaan reaksinya. Kita menggunakan Na2S2O3 dengan HCl juga, maka persamaan reaksinya sama seperti yang semula. Ya, gimana tadi Ibu nulisnya? Sama seperti semula, dituliskan persamaan reaksinya. Na2S2O3 ditambah 2 HCl menghasilkan NaCl, H2O, SO2, dan juga S. Nah, kemudian jelaskan, praktikan harus bisa menjelaskan apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan laju reaksi pada percobaan yang dilakukan. Dan ini juga harus dicermati apakah konsentrasi diperkecil atau diperbesar. Di sini Hafiz menuliskan, artinya semakin sedikit konsentrasi, maka laju reaksi akan semakin cepat. Demikian pula sebaliknya, hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi berpengaruh terhadap laju reaksi. Ibu perhatikan di percobaan yang kita lakukan, kita tidak memperkecil konsentrasi Fis dan anak-anak Ibu yang lain. Konsentrasi awalnya Na2S2O3 direaksikan dengan HCl 0,25 molaritas. Kemudian yang kedua kita reaksikan lagi Na2S2O3 0,05 molaritas dengan HCl-nya 0,5 molaritas. Antara 0,25 molaritas dan 0,5 molaritas itu bukan memperkecil konsentrasi, tetapi kita memperbesar konsentrasi dari 0,25 menjadi 0,5 molaritas. Begitu juga dari 0,05 molaritas Na2S2O3 menjadi 0,1 molaritas Na2S2O3. Itu artinya kita memperbesar konsentrasi. Di sini Hafiz terbalik dengan teorinya. Anak-anak yang lain sudah bisa dikira-kira kemarin apa ada yang terbalik atau tidak, seperti itu ya. Di sini dinyatakan semakin sedikit konsentrasi maka laju reaksi akan semakin cepat. Yang benar teorinya apa? Semakin tinggi konsentrasi maka laju reaksi akan semakin cepat, seperti itu ya. Kemudian
Kemudian kita lanjutkan. Tadi sudah terkait konsentrasi ya. Baru nanti di simpulannya di percobaan yang ketiga ini selain pengaruh konsentrasi, kita lihat di poin tentang judul atau poin langkah dari percobaan yang dilakukan. Yang ketiga itu sebenarnya poinnya adalah pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi, menentukan order reaksi, dan persamaan laju reaksi. Artinya di dalam analisis, Hafiz dan anak-anak ibu yang lain sedikit banyaknya harus ada menyinggung pembahasan mengenai penentuan order reaksi dan persamaan laju reaksi. Walaupun dua hal ini sebenarnya ada ditanyakan di dalam lampiran, maka di dalam analisis data bisa saja dituliskan bahwa hitungan lengkapnya dapat dilihat di lampiran daripada jawaban pertanyaan, seperti itu. Baik, mengenai kelengkapan daripada analisis, di sini akan Ibu sharekan tambahan analisis ya, tambahan analisis terkait percobaan pertama tadi yang bisa kita baca bersama-sama. Semoga sudah muncul di layarnya kalian ya. Nah, terkait yang pertama, pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Di sini sudah Ibu tuliskan, luas permukaan dapat mempengaruhi cepat lambatnya suatu reaksi. Pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi berkaitan erat dengan istilah bidang sentuh atau tumbukan. Bidang sentuh merupakan bidang batas campuran antara zat satu dengan zat lainnya. Pada campuran yang heterogen, reaksi hanya terjadi pada bidang batas campuran. Hal ini membuat luas bidang sentuh menjadi sangat berpengaruh terhadap laju reaksi. Luas bidang sentuh sangat berpengaruh terhadap laju reaksi. Nah, luas bidang sentuh berbanding lurus dengan luas permukaan zat. Sedangkan luas permukaan zat, ini diingat ya, luas bidang sentuh berbanding lurus dengan luas permukaan zat. Sedangkan luas permukaan zat berbanding terbalik dengan ukurannya, Jadi ketika kita kembali ke percobaan yang kita lakukan tadi, kita awalnya menggunakan keping pualam, kemudian keping pualamnya kita haluskan menjadi serbuk pualam, maka di antara dua ini yang luas bidang sentuhnya besar atau luas permukaan zatnya besar adalah yang ukuran zatnya itu kecil. Seperti itu. Karena apa? Karena luas permukaan zat atau luas bidang sentuh zat itu berbanding terbalik dengan ukurannya, seperti itu ya. So, di sini makanya semakin besar ukuran zat padat, maka luas permukaan dan bidang sentuhnya semakin kecil. Di sisi lain, semakin kecil ukuran suatu zat padat ya, maka luas permukaannya akan semakin besar dan bidang sentuhnya pun akan semakin besar. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui gambar di bawah ini, seperti gambar yang ini. Luas permukaan sentuh zat padat dengan ukuran besar, seperti ini. Nah, pada gambar dapat dilihat reaksi hanya berlangsung di luar permukaan. Karena bidang sentuhnya kan kecil jadinya. Ukuran bendanya besar, bidang sentuhnya kecil. Tetapi tidak akan mengenai reaksi atom yang ada di dalam. Jadi lambat akhirnya reaksinya. Beda halnya dengan zat padat yang ukurannya kita perkecil menjadi serbuk, maka luas permukaan sentuhnya atau luas bidangnya menjadi banyak, besar gitu kan. Nah, dalam jumlah massa yang sama tetapi dalam bentuk yang lebih halus, maka reaksi dapat berlangsung sampai ke atom yang berada di dalam, yang paling dalam. Salah satu syarat agar reaksi dapat berlangsung adalah zat-zat reaksi harus bercampur atau bersentuhan. Semakin banyak zat yang bersentuhan, maka semakin sering terjadi tumbukan. Itu artinya bidang sentuh atau luas permukaan memegang peranan penting terhadap laju reaksi. Atau berdasarkan hasil percobaan kita, dapat kita katakan bahwa ukuran suatu zat yang direaksikan memegang peranan penting terhadap laju reaksi karena berhubungan dengan bidang sentuhnya atau luas permukaannya. Nah, jadi harapannya kemarin itu analisisnya sampai kepada hal-hal yang seperti ini, tidak hanya sekedar menyimpulkan bahwa yang satu bentuknya kepingan, yang satu bentuknya serbuk, jelas lebih cepat yang serbuk. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran atau luas permukaan mempengaruhi terhadap laju reaksi. Tetapi kenapa itu bisa terjadi? Nah, itu yang perlu dijelaskan di analisis data. Kemudian tentang pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Pengaruh suhu terhadap laju reaksi tadi sudah dilihat di analisis data bahwa yang
suhunya tinggi atau yang kita lakukan pemanasan, laju reaksinya lebih cepat dibandingkan yang tidak dilakukan pemanasan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi, anak-anak? Nah, ini penjelasannya. Pada suhu yang lebih tinggi, nilai laju reaksi akan menjadi lebih tinggi, begitu pula sebaliknya. Hal ini disebabkan karena ada pengaruh suhu terhadap energi kinetik partikel yang bereaksi. Suhu yang lebih tinggi mengakibatkan pergerakan molekul akan menjadi lebih cepat, sehingga tumbukan antar molekul akan lebih banyak karena energi kinetik molekul yang bertambah. Pergerakan molekul yang lebih cepat menyebabkan laju reaksi yang lebih tinggi karena molekul tersebut memiliki energi yang lebih untuk dapat melakukan reaksi. Jadi tadi antara percobaan langkah yang kita lakukan tanpa pemanasan dengan yang pemanasan, maka memang terlihat jelas lebih cepat terjadinya reaksi adalah yang dengan pemanasan. Karena apa? Karena pemanasan itu mengakibatkan atau memberikan pengaruh terhadap energi kinetik yang ada di dalam reaksi yang terjadi. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi energi kinetik, maka pergerakan molekulnya juga akan semakin cepat, maka akan semakin banyak terjadinya tumbukan, sehingga reaksinya akan berlangsung lebih cepat. Seperti itu. Kemudian, yang ketiga, pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi, menentukan order reaksi dan persamaan laju reaksi. Nah, seperti yang Ibu sampaikan bahwa semakin tinggi konsentrasi, maka reaksi akan berlangsung lebih cepat. Antara 0,25 dengan 0,5 itu artinya kita tidak mengecilkan konsentrasi tetapi memperbesar konsentrasi. Antara 0,01 dengan 0,1 maka kita juga memperbesar konsentrasi bukan memperkecil konsentrasi. Nah, di sini dapat kita baca bersama bahwa konsentrasi reaktan berhubungan erat dengan jumlah partikel zat yang terlibat dalam tumbukan. Jika jumlah reaktan bertambah banyak, maka akan semakin banyak jumlah partikel-partikel yang bertumbukan. Dan oleh karena itu akan semakin dekat jarak antar partikel sehingga jumlah tumbukan efektif juga akan meningkat. Itu artinya laju suatu reaksi mengalami peningkatan. Demikian juga sebaliknya, laju reaksi juga akan menurun jika konsentrasi berkurang karena akan sedikit terjadi tumbukan. Nah, hubungannya dengan tumbukan juga gitu ya. Semakin banyak konsentrasinya atau semakin tinggi konsentrasinya, maka akan semakin banyak partikel yang terlibat di dalam tumbukan. Seperti itu, maka akan sering pula terjadi tumbukan ya. Nah, kemudian berkenaan dengan penentuan persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksi dapat dikaitkan dengan laju perubahan konsentrasi suatu reaktan sehingga dapat ditulis sebagai berikut. A ditambah B menghasilkan C ditambah D, sehingga persamaan laju reaksinya biasanya kita tulis dengan tulisan V sama dengan konstanta konsentrasi. Konsentrasi apa? Ayo, konsentrasi apa yang biasanya kita tuliskan? Konsentrasi reaktankah atau konsentrasi daripada produknya? Yang kita tulis adalah konsentrasi daripada reaktannya. Berarti A, konsentrasi A dikali dengan konsentrasi B. Dipangkatkan dengan koefisiennya, misalnya kita lambangkan dengan X dan Y. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan, kita kembali ke file PDF tadi untuk menjawab bagian lampiran ya. Bagian lampiran. Nah, simpulannya seperti apa, Bu? Simpulannya ini otomatis harus disesuaikan dengan rumusan masalah atau dalam hal ini tujuan daripada percobaan. Jadi tidak hanya dituliskan seperti ini, dari percobaan ini dapat diambil kesimpulan bahwa luas permukaan, suhu, konsentrasi sangatlah berpengaruh terhadap laju reaksi. Bisa ditulis pertama tadi terkait luas permukaan, semakin besar ukuran zat yang direaksikan, maka luas permukaan atau bidang sentuhnya semakin kecil yang mengakibatkan reaksinya berjalan lambat. Seperti itu diuraikan seperti itu. Berarti karena ada 3 poin yang dikerjakan di dalam percobaan atau praktikum, maka usahakan simpulannya juga ada 3. Seperti itu ya. Atau disesuaikan dengan rumusan masalahnya tadi. Seperti itu. Kita lanjut ke bagian lampirannya.
Ini Hafiz, daftar pustakanya cuma ada 1. Sampling yang lain, laporan yang lain Ibu lihat sudah ada beragam, jadi jangan hanya terfokus ke 1 ya anak-anak ya. Kemudian nih lampiran. Dari percobaan yang telah Anda lakukan, bagaimanakah pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi? Bagaimana pengaruhnya? Di sini Hafiz tuliskan, semakin besar suatu permukaan, maka laju reaksi akan semakin lambat, demikian pula sebaliknya. Diperjelas alasannya seperti apa, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Kemudian bagaimana pengaruh suhu terhadap laju reaksi? Semakin tinggi suhu, maka semakin cepat laju reaksi, begitu pula sebaliknya. Hal ini karena berhubungan dengan tumbukan yang terjadi. Misalnya, kemudian, bagaimana pengaruh konsentrasi reaksi terhadap laju reaksi? Semakin tinggi konsentrasi, maka laju reaksi akan semakin sedikit konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi atau semakin besar konsentrasi, maka laju reaksi akan semakin cepat, demikian pula sebaliknya. Ya. Kemudian di sini pertanyaan yang keempat, dari percobaan cari order reaksi terhadap Na2S2O3 dengan menggunakan data percobaan 3A dan 3B. Kalau misalnya kita cermati sama-sama, pada saat Ibu memperhatikan, kalau kita menggunakan data A dan data B, maka kita mendapatkan order reaksinya bukan order reaksi yang Na2S2O3, tetapi order reaksi daripada HCl. Ya, karena ini sama nanti akan dicoret seperti itu. Kemudian, kalau kita menggunakan data B dan data C, maka kita akan menemukan order reaksi dari Na2S2O3. Seperti itu ya anak-anak. Sekarang kita coba hitung bersama. Kita coba hitung. Yang dimintakan tadi order reaksinya dan juga persamaan reaksinya ya. Mana ya? Dari percobaan cari order reaksi Na2S2O3 dan order reaksi HCl ya. Kemudian dari percobaan 3 bagaimanakah persamaan laju reaksinya? Kalau kita lihat jawabannya Hafiz di sini, order reaksinya X1-nya 1, Y-nya, HCl-nya 2, persamaan reaksinya KP1Q2. Padahal ini bisa diuraikan menjadi K Na2S2O3 dikali dengan HCl seperti itu ya. Ini Ibu tuliskan ini keliru ya. Jadi seperti ini. Ibu coba share layar. Layar putih. Oke. Semoga terlihat. Perbesar dulu. Tadi kita memiliki data. Ibu tuliskan di sini. Kita memiliki data. Ini ada, kita tulis saja percobaan. Kemudian di sini ada konsentrasi Na2S2O3. Kemudian di sini ada konsentrasi HCl. Kemudian data yang kita dapatkan adalah dalam bentuk waktu ya. Waktunya itu menit kan ya, yang kita dapatkan menit. Percobaan pertama, atau kita sana ditulis A, B, C ya. A-nya 0,05 molar dengan 0,25 molar, dapatnya 1 menit ya. Atau 60 detik. Kemudian yang kedua 0,05 molar, 0,5 molar, 1 menit juga. 1 menit, ya kurang lebih lah ya, tidak apa-apa kita samakan aja, yang penting bisa ngitungnya. 60 detik, kemudian yang C-nya 0,1 molar dengan 0,5 molar, waktunya adalah 0,5 menit atau 30 detik ya. Nah, kemudian berdasarkan pertanyaan kita diminta menggunakan data data A dan B serta data B dan C. Kita coba yang pertama menggunakan data A dan B untuk menentukan
orde dari HCl berarti ya. HCl berarti. Oke. Ibu hapus dulu biar jelas. Tadi persamaannya berarti VB laju reaksi B, laju reaksi A sama dengan persamaannya KNA2S2O3 dengan konsentrasi HCl. Ini kita menggunakan yang B per K Na2S2O3 AA dan HCl A. Kita kasih koefisien ya sini pangkat X Y untuk memudahkan perlambangan. Langkah selanjutnya, karena data yang kita punya hanyalah waktunya bukan laju reaksinya, maka untuk di laju reaksi B maupun laju reaksi A kita pakai rumus 1 per waktu B per 1 per waktu A ya, sama dengan K Na2S2O3 dari B itu adalah 0,05 sama ya 0,05 X, kemudian HCl-nya 0,5 per K 0,05 X ini ya per 0,25 Y. Di sini berarti 1 per 60 per 1 per 60 karena tadi waktunya sama kan. Ini bisa kita coret, kakaknya coret, 0,05 X-nya coret, pangkat X-nya coret, sisa 0,5 bagi 0,25 Y itu kita tulis aja kayak gini dulu, 0,5 Y per 0,25 Y. Selanjutnya 1 per 60 dibagi 1 per 60 sama dengan 1 sama dengan 0,5 bagi 0,25 itu sama dengan 2 pangkat Y ya. 2 pangkat Y, maka Y sama dengan 2 pangkat 0. Salah, bukan gini maksudnya. Berarti 1 sama dengan 2 pangkat 0. Y sama dengan 0 ya. Seperti itu. Y sama dengan 0. Kemudian kita juga bisa tidak menggunakan seper ini. Ada referensi lain yang menyatakan kita bisa menggunakan persamaan perbandingan terbalik. Perbandingan terbalik itu seperti apa? Seperti ini ya. Ini kan tadi kita menggunakan data VB per VA. Tapi karena data yang kita ketahui, yang kita punyai hanya data waktu, konsentrasi dan waktu, bukan konsentrasi dengan laju reaksi, maka untuk yang persamaan laju reaksi di sini kita balik, maka di sini kita memakai data yang A, Na2, S2O3, salah, bentar, Na2, S2O3 punyanya A pangkat X, kemudian di sini yang HCl, B yang A, maksud ibu, bentar ya, HCl yang A pangkat Y dibagi dengan K Na2S2O3 BX dan HCl BY. Waktunya tadi tidak usah seper, kalau yang perbandingan terbalik, belakangnya kita balik, tapi waktunya laju reaksinya tidak jadi kita seper. Berarti di sini 60 per 60 sama dengan ini bisa kita ini K-nya sama ya, 0,05 X per K 0,05 X. HCl yang A itu 0,25 berapa ini? Apa namanya? Oh ya, 0,25 Y
Di sini 0,5 Y. 60 bagi 60 1. Kemudian di sini 0,25 bagi 0,5. Ini kan bisa dicoret nih. Ini berarti setengah pangkat Y. Y tetap setengah pangkat Y. Ini sama dengan ini ya, biar mudah dipahami. Setengah pangkat berapa yang hasilnya 1, otomatis di sini adalah 1 sama dengan setengah pangkat 0. Y sama dengan 0. Jadi ingat ya, Y-nya sama dengan 0. Kemudian kita masuk ke, berarti di sini, that is order reaksi HCl sama dengan 0 ya, itu diingat. Sekarang kita masuk ke yang Na2S2O3. Untuk mencari order Na2S2O3, tadi kita menggunakan persamaan B dan C, menggunakan hasil percobaan B dan C untuk mencari order dari Na2S2O3. Kita menggunakan salah satu saja ya, kita menggunakan persamaan yang atau perbandingan yang terbalik saja. Berarti kita tulis di sini VC per VB sama dengan K Na2S2O3 CEB pangkat X dikali dengan HCl B pangkat Y dibagi dengan K Na2S2O3 CX dikali dengan HCl CY. VC per VB-nya berarti tidak usah kita seper karena di sini yang Ibu tuliskan untuk dibanding terbalik. Maka VC-nya 30 detik per B-nya 60 detik. SS-nya gitu ya biar ingat. Terus ini K, B-nya berarti 0,05 pangkat X, yang C-nya K 0,1X, HCl-nya berarti, ini kurang biasa saja, mohon maaf. Terus HCl-nya berarti 0,5 ya, 0,5 Y, 0,5 Y. 30 per 60 berarti setengah, ini dihapus, K-nya bisa dicoret, 0,5 Y, 0,5 Y-nya bisa dicoret, kemudian baru 0,05 dibagi dengan 0,1 dibagi dengan 0,1 sama dengan setengah X. Maka X sama dengan 1. Jadi tadi diketahui order Na2S2O3 sama dengan 1, order HCl sama dengan 0. Maka tetapan laju reaksinya adalah V sama dengan K Na2S2O3 dan di sini HCl, ini pangkat 1, HCl pangkat 0. Maka kita tulisnya V sama dengan K Na2S2O3 ya. Seperti itu. Ini untuk jawabannya. Silahkan diingat-ingat lagi dari laporan yang telah dikirim apakah jawabannya sama atau berbeda. Baik, kita lanjutkan anak-anak ke pembahasan percobaan kedua ya. Pembahasan percobaan kedua. Stop share dulu. Pembahasan percobaan kedua. Samplingnya punyanya Resti yang Ibu gunakan. Untuk percobaan kedua adalah studi kesetimbangan kimia ya, studi kesetimbangan kimia yang mana tujuannya adalah memahami prinsip Le Chatelier, konsep indikator asam basa dan konstanta kesetimbangan. Di sini dasar teorinya sudah disebutkan karena ini studi reaksi kesetimbangan, maka panahnya bolak-balik dengan
ukuran panahnya yang sama, seperti itu. Kemudian ada reaksi kesetimbangan homogen, reaksi kesetimbangan heterogen. Konstanta kesetimbangannya berarti K sama dengan konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi reaktan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia di sini sudah Resti tuliskan dengan baik. Ada pengaruh perubahan konsentrasi, perubahan volume, perubahan tekanan, perubahan suhu, pengaruh katalis pada reaksi setimbang, seperti itu ya. Kemudian ada produk larutan atau produk solubilitas, yang mana K-nya sama dengan konsentrasi ion-ionnya, seperti itu. Kemudian ada pembentukan senyawa kompleks dan kesetimbangan indikator. Kemudian kita memiliki ada 3 poin utama di dalam prosedur kerja, yaitu tentang kelarutan kalsium hidroksida, studi kesetimbangan yang melibatkan kompleks tembaga 3, dan juga studi kesetimbangan yang melibatkan indikator. Dari hasil pengamatan, dari data yang telah Ibu berikan, untuk kelarutan kalsium hidroksidanya, kalau kita perhatikan, di awal pada saat mereaksikan 5 ml larutan jenuh kalsium hidroksida dengan 5 ml natrium hidroksida, hasilnya diperoleh endapan berwarna, seperti itu ya. Kemudian ketika ditambahkan HCl, ternyata, bukan HCl, CaCl2, ternyata endapannya semakin banyak, seperti itu ya. Terdapat endapan dan larutan tidak dapat tercampur. Kemudian ketika ditambahkan HCl, ternyata malah setelah ditutup dan diaduk, ternyata malah endapannya, ini tulisannya di sini menghasilkan endapan lewat jenuh pada dan suhu menikah setelah menutup dan mengaduk dengan batang pengaduk, larutan menjadi jenuh, tidak ada endapan, endapannya menjadi hilang, seperti itu ya pada saat ditambahkan HCl. Kemudian untuk studi kesetimbangan yang melibatkan kompleks tembaga, bukan 3, tapi tembaga 2 amonia, maaf, warna mulanya biru terang pada saat pereaksian awal. Kemudian reaksian awalnya itu CuSO4 ya, itu berwarna biru terang. Ketika direaksikan dengan NH3 dicampur maka menghasilkan warna biru gelap, seperti itu. Kemudian ketika ditambahkan dengan HCl, ternyata reaksinya menghasilkan warna yang kembali seperti semula, yaitu warna biru terang. Ini untuk yang studi kesetimbangan yang melibatkan kompleks tembaga 3 amonia. Untuk studi kesetimbangan yang melibatkan indikator, data yang kita peroleh pada saat tetesan awal, indikator timol biru ke dalam 10 ml Aquades menghasilkan warna kuning keorenan. Kemudian ketika ditambahkan NaOH menjadi berwarna biru, ketika ditambahkan HCl kembali ke warna kuning keorenan. Nah, kemudian kita lanjut ke analisis datanya seperti apa. Di sini sebagai sampling, Resti sudah bagus menuliskan persamaan reaksinya, walaupun tidak selesai seperti itu ya, tidak ada hasilnya, hanya bentuk penguraiannya saja. Nah, di sana kalau dituliskan lengkap, seperti yang dapat dilihat di layarnya anak-anak Ibu, ada catatan yang Ibu berikan, CaOH2 atau kalsium hidroksida yang dalam bentuk aquos direaksikan dengan NaOH, ini adalah persamaan yang sudah setara. Aquos menghasilkan CaO2 dalam bentuk solid, makanya terbentuk endapan seperti itu. Ditambah 2H2O liquid menghasilkan 2Na, 2Na dalam bentuk aquos seperti itu ya. Nah, kemudian di sini sudah bagus penjelasan Resti, terjadi ikatan antara Ca2+ dengan OH- sehingga terbentuk endapan berwarna CaO2 ditambah H2O dalam larutan, adanya ion H+ yang berikatan menyebabkan ikatan yang terjadi bersifat jenuh di mana terjadi pengendapan. Nah, kemudian di sini kemudian ditambahkan 5 ml CaCl2 dengan konsentrasi 1 molaritas setelah penambahan setelah penambahan ternyata endapannya tambah banyak gitu ya. Nah, kemudian setelah ditambahkan HCl malah endapannya hilang. Nah, analisisnya seperti ini. Di sini ada Ibu tuliskan. Di sini kan Resti menuliskan berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa konsentrasi bertambah cenderung ke kiri, di mana sistem kelebihan produk dan kekurangan reaktan untuk mencapai kesetimbangan sejumlah produk dirubah menjadi reaktan. Kalau sejumlah produk, kalau dengan analisis seperti ini, sejumlah produk dirubah menjadi reaktan, maka hasilnya tentu tidak bertambah endapan, sedangkan di langkah ketika penambahan CaCl2 kita ketahui
terjadi penambahan endapan bahkan sukar larut. Baru yang ketika ditambahkan HCl terjadi endapannya hilang seperti itu ya, berkurang atau hilang. Nah, jadi analisisnya dapat dibaca di sini. Saat ditambahkan CaCl2 menghasilkan endapan yang lebih banyak, ini akan sesuai dengan prinsip Lee-Chatelier tadi, pergeseran kesetimbangan. Ketika produk ditambah, zat di dalam produk ditambah, atau misalnya ada penambahan ion senama, maka reaksinya akan mencapai kesetimbangannya dengan melakukan pergeseran ke arah yang kekurangan, seperti itu, ke arah produknya. Begitu pula ketika produk ditambah, maka di bagian produk ditambah, maka dia akan bergeser ke arah reaktan. Kecuali kalau produk dikurangi, reaktan dikurangi misalnya, maka dari produk akan bergeser ke reaktan. Seperti itu ya. Nah, di sini saat ditambahkan CaCl2 menghasilkan endapan yang lebih banyak. Hal ini dikarenakan adanya penambahan reaktan ion senamanya yaitu Ca2+ yang mengakibatkan kesetimbangan bergeser ke arah produk. Karena di kiri ditambah, maka dia akan bergeser ke arah kanan. Lain halnya ketika yang di kiri dikurangi, maka reaksi akan bergeser ke arah kiri. Seperti itu. Silahkan dibuka lagi tentang pergeseran materi, tentang pergeseran kesetimbangan. Nah, di langkah terakhir ditambahkan HCl. Kemudian menutup tabung reaksi dengan kertas, serta mencatat hasil yang diperoleh. Menutup tabung reaksi, kemudian mengaduk juga ya, mengaduk, ditutup gitu ya. Kemudian mencatat hasil yang diperoleh. Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa terjadi peningkatan suhu dan endapan menjadi hilang. Nah, di sini Ibu tuliskan, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa terjadi penambahan jumlah produk yaitu ion H+ dan juga Cl- ya. Ion H+ dan juga Cl-. Kan di awal di sini ditambah CaCl2, otomatis di produknya ada hasil yang Cl-nya juga, dan juga ada H+-nya dari H2O. Ketika ditambahkan HCl, otomatis yang diprodukkan bertambah untuk ion Cl- dan juga ion H+. Hal ini mengakibatkan terjadi pergeseran kesetimbangan, mana nih tadi? Pergeseran kesetimbangan ke arah reaktan yang mengakibatkan jumlah endapan berkurang dan atau bahkan menghilang, seperti itu ya. Ada yang berkurang atau ketika diamati lebih lanjut malah menghilang, seperti itu ya, seperti yang telah diperoleh dari percobaan. Nah, adapun peningkatan suhu yang terjadi menunjukkan kepada kita bahwa reaksi yang terjadi melepaskan panas atau disebut dengan exotherm, seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjut yang kedua, intinya di yang pembahasan tentang kelarutan kalsium hidroksida, bahwa terjadi di dalam pembahasan kelarutan kalsium hidroksida ini adanya pergeseran kesetimbangan karena penambahan ion-ion senyawa yang memiliki ion senama dengan reaktan ataupun produk yang dihasilkan, seperti itu. Kemudian di studi kesetimbangan yang melibatkan kompleks tembaga 2 amonia, mohon maaf kalau Ibu salah di awal, bukan tembaga 3 tetapi tembaga 2. Di sini Resti sudah bagus mencoba menuliskan persamaan reaksinya walaupun belum selesai gitu ya. Karena yang digunakan kan CuSO4, yang dilihat cuma Cu2+-nya, SO4-nya kemana, seperti itu ya. Kalau dituliskan lengkapnya berarti CuSO4 ditambah dengan NH3, ini sudah setara menjadi 4NH3, menghasilkan CuNH3 4,2+, ditambah SO4 2-, atau bisa juga di beberapa referensi menuliskan CuNH3 4 SO4, seperti itu ya. Nah, kemudian di awal sebelum dicampurkan CuSO4 itu yang dalam bentuk aquos berwarna biru terang, ketika direaksikan dengan NH3 menghasilkan larutan berwarna biru gelap atau cenderung ke biru malam, seperti itu. Nah, kemudian setelah ditambahkan HCl 6 molar, ternyata warnanya berubah ke warna awal menjadi warna biru terang. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Di sini Resti menuliskan, penurunan konsentrasi reaktan menyebabkan kompleks terdisosiasi menjadi reaktan dan terjadi usaha untuk membentuk kesetimbangan. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa kesetimbangan dapat terjadi pada saat peruraian zat menjadi lebih sederhana. Di sini ada menggunakan SO4. SO4 itu dia tidak terdisosiasi lagi. Penjelasannya dapat dilihat di catatan yang Ibu buat di sampingnya, bahwa
Setelah ditambahkan HCl, warna kembali menjadi semula atau biru terang. Perlu diketahui bahwa ion kompleks dari CuNH342+ akan berkesetimbangan dengan ionnya yaitu Cu2+ dan juga NH3 seperti itu ya, NH3. Nah, kemudian saat ditambahkan dengan HCl maka reaksi yang terjadi adalah CuNH34SO4, tadi persamaan yang satunya, ditambah dengan HCl, ini sudah Ibu setarakan, 4 HCl, panah bolak-balik, menghasilkan 4 NH4Cl dan CuSO4. Jadi ketika direaksikan kembali dengan HCl, maka akan membentuk kembali CuSO4, seperti itu ya, di dalam larutan. Nah, inilah yang mengakibatkan warna kembali menjadi biru terang. Jadi ketika direaksikan dengan HCl mengakibatkan dibentuknya senyawa semula seperti itu, senyawa CuSO4. Nah, penambahan HCl mengakibatkan kesetimbangan bergeser ke arah reaktan sehingga membentuk warna semula. Kemudian berkenaan dengan studi kesetimbangan yang melibatkan indikator, di sini dijelaskan bahwa pada saat awal timol biru diteteskan ke dalam aqueous menghasilkan warna kuning keorenan. Kemudian di sini dinyatakan bahwa kesetimbangan berada pada ruas kiri yaitu pH sekitar 6 atau belum mencapai basa. Kemudian ketika ditambahkan NaOH, ternyata timol birunya berubah nih, warnanya menjadi biru, berwarna biru. Setelah penambahan basa, akibatnya kan larutannya bersifat basa nih, makanya terjadi pergeseran warna dari indikator asam basa yang digunakan. Kemudian ketika ditambahkan HCl ke dalam larutan, ternyata warna timol biru berubah kembali menjadi kuning keorenan. Hal ini menunjukkan adanya perubahan yang awalnya bersifat basa, berubah larutannya menjadi bersifat asam, sehingga trayek warnanya juga berubah, yang awalnya ke arah kanan, ke arah yang gelap, biru gitu kan, berubah ke kiri, ke kiri, ke arah kuning keorenan. Sehingga di sini sehingga ya kembali ke warna dan pH awal, analisisnya sudah bagus. Kemudian dalam hal ini dapat diketahui bahwa pergeseran kesetimbangan suatu larutan dapat diketahui berdasarkan indikator di mana penambahan larutan asam dan larutan basa dapat menggeser kesetimbangan larutan tergantung nanti reaksinya. Dan yang pasti simpulannya adalah seperti ini, bahwa indikator prinsip kerja indikator asam dan basa itu mengikuti mengikuti pergeseran kesetimbangan yang terjadi ketika dia berubah menjadi basa, maka dia trayek warnanya juga berubah ke arah yang basa. Ketika dia menjadi asam berubah juga trayek warnanya ke arah yang asam, seperti itu ya. Nah, simpulan yang Resti buat sebagai sampling yang Ibu tunjukkan ke anak-anak Ibu sekalian ini sudah bagus, bahwa reaksi kesetimbangan merupakan suatu reaksi yang hasil reaksinya dapat membentuk zat pereaksi kembali. Bahasanya itu bahwa bisa terjadi pergeseran seperti itu ya, dia bisa menambah produk atau bisa bergerak ke arah reaktan seperti itu. Untuk kelarutan kalsium hidroksida, ada pengaruh ion senama di dalamnya yang mengakibatkan terjadinya pergeseran sesuai dengan prinsip Le Chatelier. Kemudian studi kesetimbangan yang melibatkan kompleks tembaga 2 amonia mengakibatkan terbentuknya kembali ke senyawa awal dengan penambahan HCl. Kemudian di studi kesetimbangan yang melibatkan indikator, kita dapat mengetahui prinsip kerja indikator asam basa bahwa dia memang mengikuti arah pergeseran kesetimbangan yang terjadi di dalam reaksi seperti itu. Nah, kemudian kita perhatikan daftar pusakanya bagus. Resti menambahi dari berbagai referensi yang lain, walaupun tidak semua tercek tadi oleh Ibu apakah memang ada di dalam dasar teori yang digunakan ataupun di dalam pembahasan. Kemudian terkait lampiran sudah bagus, flowchart-nya. Tapi ada ini yang masih ketinggalan panahnya, mungkin terlupa seperti itu ya. Kemudian lampiran tanya jawabnya mana ini?
Nah, di bagian tanya jawab, apa yang dimaksud dengan konstanta kesetimbangan? Sudah dituliskan, konstanta kesetimbangan itu merupakan hasil kali konsentrasi zat hasil reaksi yang dipangkatkan dengan koefisiennya dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat pereaksi, sudah dituliskan. Dan juga sudah menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan seperti konsentrasi, suhu, tekanan, volume, dan juga katalis, ya, seperti itu. Nah, ini pembahasan atau review dari laporan yang telah dikerjakan. Sampling yang Ibu gunakan tadi untuk percobaan pertama adalah laporannya Hafiz, dan laporan percobaan kedua yaitu dari punyanya Resti. Insya Allah nanti setelah laporan ketiga telah dikirimkan, akan Ibu cari lagi sampling yang untuk direview sekaligus membahas tentang percobaan yang telah dilakukan. Demikian pemaparan dari Ibu. Terima kasih. Jika terlalu cepat mohon dimaafkan. Semoga videonya bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.